Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safa Keisha Azahra dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat dengan NIM 230210001 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan membuat video pembelajaran dari bab 5 yang berjudul Proses Manajemen Isu dari mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis yang diampu oleh Ibu Uun Marsyuna SOSMM. Mari kita simak videonya. Terdapat 5 proses manajemen isu. Yang pertama ada identifikasi isu. Identifikasi isu adalah proses di mana isu itu muncul dikarenakan adanya perubahan atau peristiwa. Oleh karena itu, identifikasi isu menjadi langkah pertama dari proses manajemen isu. Karena tidak ada satupun perusahaan yang bisa secara simulat mengelola setiap isu. Dan setiap perusahaan pun harus mempunyai tim manajemen isu yang perlu mengembangkan prosedur dalam mengidentifikasi isu dan membuat skala prioritas. Contohnya, ketika kita membangun suatu perusahaan, kemudian pada saat itu ada seorang wanita yang mengalami kerusakan pada wajahnya dikarenakan pemakaian produk dari perusahaan kita, dan wanita itu menuntut kepada perusahaan. Hal itu bisa kita sebut sebagai isu, dan pada saat isu itu berlangsung, pihak perusahaan tidak boleh abai, karena jika abai bisa terjadinya krisis. Pihak perusahaan harus mencari tahu penyebab terjadinya wajah itu bisa rusak. Yang kedua ada analisis isu. Analisis isu adalah proses selanjutnya dari mengidentifikasi isu. Isu perlu dinilai dengan cara membandingkannya dengan pengalaman isu di masa lalu. Dalam konteks ini, pengetahuan pemegangan peranan. Jika data dan informasi yang ada saat ini tidak memadai, maka perlu dikembangkannya analisis situasi terhadap isu. Jika semua ini dilakukan, pihak manajemen perusahaan akan memiliki data yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan terhadap isu. Contohnya dari kasus di atas. Selanjutnya dalam menganalisis isu, pihak perusahaan berbicara empat mata kepada konsumen yang terkena kerusakan pada wajahnya. Setelah mencari tahu ternyata penyebab bahwa wanita itu salah dalam memilih produk pemakaian, seharusnya wanita itu tidak memakai bahan yang notabene-nya dapat menyembuhkan jerawat, tetapi memakai bahan yang komposisinya dapat membuat kulit glowing. Dan yang ketiga ada pilihan strategi perubahan isu. Dalam hal ini terdapat 3 strategi perubahan respon terhadap isu. Yang pertama ada strategi reaktif. Strategi reaktif merupakan upaya pihak manajemen untuk penundaan keputusan kebijakan publik dengan manuver taktis, namun strategi ini bisa menyebabkan perusahaan menjadi korban dari perubahan yang telah diputuskan. Yang kedua ada strategi adaptif. Strategi ini meliputi keterbukaan terhadap perubahan. Perusahaan bersedia berubah dan berusaha mengakomodasi untuk menghindari tuntutan yang tidak diterima dilanjutkan ke jalur hukum. Dan yang ketiga ada strategi dinamik. Strategi ini menekankan aspek proaktif perusahaan terhadap perubahan dan menawarkan solusi. Artinya, pihak manajemen menjadi bagian dari pemecah masalah dan bukan menjadi masalah itu sendiri. Contohnya, menindaklanjutkan masalah di atas, perusahaan menggunakan strategi dinamik karena perusahaan pun melakukan perubahan dan menawarkan solusi agar wajah itu dapat kembali seperti semula dan berharap bahwasannya wanita itu dapat membangun citra perusahaan yang sudah tercemar buruknya agar kembali pulih. Yang keempat ada pemrograman aksi isu. Tujuan penting pada tahap ini untuk mencermati bagaimana tim manajemen isu mengintegrasikan kebijakan manajemen isu perusahaan dengan perencanaan strategis perusahaan dengan jelas mendefinisikan dan memahami posisi dan tujuan perusahaan dan memaksimalkan peluang perusahaan untuk terlibat dalam debat atau proses kebijakan publik. Ketika tim manajemen memutuskan untuk menerapkan kebijakan, respon simetris interaktif yang artinya melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang membawa konsekuensi pada perusahaan. Contohnya, setelah perusahaan memilih strategi dinamik, yang artinya perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun reputasi perusahaan agar tidak tercemar buruk dan memberikan solusi kepada wanita yang terpapar kerusakan pada wajahnya, yaitu dengan cara yang pertama membantu memilih produk yang sesuai dengan kerusakan wajahnya. Yang kedua,
memberikan produk secara gratis kepada wanita yang mengalami kerusakan wajah. Dan yang ketiga, pihak perusahaan mampu bertanggung jawab sampai proses pemulihan. Dan yang keempat, pihak perusahaan memberikan uang sebagai bentuk dari tanggung jawab walaupun kesalahan wanita itu sendiri. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil. Dalam hal ini, meskipun perusahaan telah berhasil mengelola isu dan penyesuaian dilakukan seperlunya melalui program aksi isu, tim manajemen isu masih perlu mengevaluasi dengan melakukan perbandingan apa yang direncanakan dengan kenyataannya. Evaluasi juga berlaku terhadap kinerja tim manajemen sebelum proses manajemen isu dinyatakan selesai. Contohnya, setelah pihak perusahaan menawarkan solusi kepada wanita yang terpapar kerusakan pada wajahnya sebagai bentuk tanggung jawabnya, dan pihak perusahaan pun pasti sudah tercemar nama buruknya karena berita yang tidak benar disebarluaskan oleh wanita tersebut. Dalam hal ini, pihak perusahaan pun meminta pertanggungjawaban kepada wanita yang terpapar kerusakan pada wajahnya agar reputasi perusahaan dapat kembali pulih dengan cara menyuruh korban memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi kepada awak media. Dan yang kedua, mengklarifikasi tentang kesalahan produk yang dia pakai. Dan yang ketiga, meminta permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan. Setelah itu, ada nantinya dari perusahaan yang dirugikan itu ada salah satu humasnya melakukan konversi pers mengenai hal tersebut, kemudian memberikan penjelasan bahwa produk yang mereka pakai sudah bersertifikat halal dan terjamin keamanannya kepada awak media. Setelah acara konversi pers itu selesai, pihak perusahaan pun harus ngasih sesuatu kepada awak media dan meluncurkan sebuah liris berita bahwa permasalahannya telah selesai. Kesimpulan dari 5 proses manajemen isu adalah dengan mengantisipasi isu sedini mungkin dan pihak manajemen terlibat aktif dalam upaya proses kebijakan publik, bukan hanya pihak manajemen mencegah isu berkembang menjadi krisis, tapi juga pihak manajemen secara langsung telah membangun reputasi yang baik di mata stakeholder perusahaan atau